Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran GII Framework bersama saya Nasrul. Video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kita akan pelajari GII Framework dari awal sampai pembuatan aplikasi web. Untuk materi pertama, kita akan hantarkan apa itu framework secara umum. Tujuan kita mengikuti latihan di video tutorial ini, ya, semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti tentang konsep serta cara kerja GII Framework, dan nanti pada akhirnya kita semua diharapkan mampu membuat aplikasi web menggunakan GII Framework. Apa itu framework? Framework adalah kumpulan program berupa file pustaka atau library atau kelas-kelas yang mendukung dalam pengembangan aplikasi secara terstruktur dan independen terhadap aplikasi, ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan sebuah framework, kita diharapkan sudah terbiasa tentang pemrograman berorientasikan objek atau OOP yang ada di sebuah bahasa pemrograman. Tentu saja karena kita menggunakan framework PHP, maka teman-teman diharapkan sudah ada basic ya tentang OOP di dalam pemrograman PHP. Karena di dalam framework ini nanti terdapat tadi pustaka atau kelas-kelas ya yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Nah, software framework ini ada sebuah desain yang bisa digunakan berulang-ulang atau yang bisa disebut juga dengan reusable design untuk sebuah sistem atau sub sistem piranti lunak. Oke, manfaat penggunaan framework ya secara umum. Ya. Yang pertama, mempercepat proses pembuatan aplikasi, ya. Aplikasi itu banyak, ada yang berbasis desktop, mobile maupun web, ya. Yang kedua, membantu para developer dalam perencanaan, pembuatan dan pemeliharaan sebuah aplikasi. Selanjutnya, aplikasi yang dihasilkan nanti harapannya lebih stabil dan handal, ya, karena sudah ada frameworknya yang sudah diuji tentu saja kehandalannya. Yang selanjutnya, memudahkan para developer dalam membaca kode program, ya, karena teman-teman sudah ada kerangkanya gitu ya, tidak sembarang, tidak asal sesuai dengan pembuatnya, tapi sudah ada kerangkanya, ya. Yang selanjutnya, memiliki tingkat keamanan yang lebih baik tentu saja karena ini sebuah framework, ya. Yang selanjutnya, mempermudah developer dalam mendokumentasikan aplikasi yang sedang dibangun. Oke, itu beberapa manfaat framework ya. Sedangkan dalam penggunaan framework nanti ada aturannya karena berbasis kerangka kerja, ya. Ada aturan-aturan yang nanti ada di dalam sebuah framework seperti kode programnya standar, konfigurasinya juga demikian, dan tentu saja nanti alur kerjanya ya. Setiap framework nanti pasti memiliki alur kerja yang jelas seperti itu. Nah, tadi dibilang bahwa framework itu macam-macam ya, ada yang untuk desktop, ada yang untuk web, dan ada yang untuk mobile. Nah, pada video kali ini kita akan coba membuat framework yang berbasis web, namun nanti dia diharapkan bisa responsif ya terhadap device yang ada, terhadap desktop, terhadap mobile. Tentu saja nanti dalam tampilannya menggunakan framework lagi yang bisa nanti reusable, yang bisa teman-teman bisa responsif ya terhadap device-device yang ada. Oke. Selanjutnya dalam penggunaan framework di sini kita perlu belajar yang cukup tinggi ya,
atau dalam, karena di sini ada aturan-aturan, ada kelas-kelas yang siap pakai ya, dan tentu saja nanti membutuhkan resource yang cukup besar gitu ya. Selanjutnya teman-teman ya, arsitektur ya dalam framework nanti ada MPC, ada model view controller, nanti kita akan bahas lebih detail, ada lapisan logic dan view, biasanya seperti itu. Oke, yang pertama MPC ya, model. Ya, model ini intinya sih terkait dengan database, dengan consistent data, integrity data, query ya semuanya nanti biasanya dilakukan di dalam model. Jadi dengan adanya framework ada pemisahan tugas, pembagian tugas ya. Yang mengurusi nanti database query adalah model, yang mengurusi nanti tampilan presentasi CSS, HTML5, jQuery dan seterusnya ya. Untuk tampilan adalah CView, dan satu lagi controller yang mengatur semua, mengatur proses ya. Nanti mendapatkan data dari model meneruskan ke view, nanti si controller, dan controller ini biasanya juga sebagai entry point atau pintu gerbang terhadap request dari user, request dan respon ke user, seperti itu. Baik, nanti kita akan bahas lebih detail lagi implementasi MPC di dalam framework. Baik teman-teman, nah ini kurang lebih alurnya kerja framework di sebuah framework gitu ya. Walaupun nanti di beberapa framework ada sedikit perbedaan alur, tapi secara umum seperti ini ya. Ada request nanti diterima oleh controller juga nanti yang merespon balik. Ada juga di sebuah framework nanti yang meresponnya CPU ya. Nah ini secara umumnya ya. Nanti controller ya, kalau ingin menampilkan data dari request klien ke view ya, view nanti balik lagi ke controller untuk direspon balik ke klien. Kalau butuh database, controller memanggil model memanggil database nanti menyuplai datanya nanti dari model ke controller, lalu controller ke view untuk ditampilkan dalam table, form, dan seterusnya. Oke, ini sekilas ya tentang cara kerja. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi bagaimana cara kerja ya MPC di AEE Framework. Baik, keuntungan menggunakan model view controller di dalam framework. Yang pertama, struktur aplikasi akan lebih rapi dan mudah dipahami, terutama untuk proyek aplikasi yang kompleks ya. Yang kedua, lebih mudah di-maintain ya ketika terjadi perubahan data, bisnis proses maupun tampilan gitu ya. Yang selanjutnya adalah lebih mudah dalam tracking dan handling error ya, karena sudah ada kerangka kerjanya. Yang selanjutnya mudah dalam membagi pekerjaan jika proyek aplikasi dikerjakan oleh sebuah tim. Inilah beberapa keuntungan menggunakan MPC di sebuah framework. Karena di dalam framework itu tadi ada pustaka ya atau library yang sangat berperan pada suatu software ya. Paling tidak pengembang software framework dalam membuat softwarenya tidak mulai dari nol ya, karena sudah ada kerangkanya ya, sudah ada kelas-kelas yang siap pakai. Tetapi telah ada software-software lain berbentuk pustaka ya atau library yang dapat membantu pengembangan sebuah software. Oke, nah sekali lagi yang kita pelajari ya pada video kali ini adalah penggunaan framework di sebuah aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya tidak hanya PHP, untuk Java bisa, untuk Python bisa, banyak ya. Nanti masing-masing pasti semua pemrograman memiliki frameworknya. Kalau di Java ada Java Spring ya, di Python ada Django, di PHP ada banyak ya, ada CI, ada YII, ada Laravel. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang framework aplikasi web menggunakan pemrograman PHP dengan framework YII 2 gitu ya. Nah, nanti dalam tampilannya kita akan menggunakan responsive web design Bootstrap ya, yang nanti bisa responsif terhadap device yang ada. Demikian teman-teman pengantar dari framework secara umum. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.